Bab 2415, benar-benar panik. Jerry yang tersenyum menghina dan berkata kepada Yonobai, anjing tua ini tidak berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Aku benar-benar tidak mengerti, siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di depanku. Begitu dia selesai berbicara, Jerry yang menggunakan ujung jarinya untuk menarik aliran energi spiritual dan melambaikannya langsung ke Yonobai, yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bang! Sebelum semua orang sempat menanggapi maksud Jerry yang dengan mengangkat tangannya, tubuh Yonobai langsung mengeluarkan suara teredam. Ketika mata mereka beralih dari Jerry yang ke Yonobai, Yonobai sudah berubah menjadi bola kabut darah dan menyebar ke udara di ruang konferensi. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang yang benar-benar berani menyerang di ruang konferensi ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah Jerry yang mengambil tindakan, yang mereka pikir adalah keberadaan seperti semut. Metode mengerikan Jerry yang membuat mereka gemetar ketakutan. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia bisa langsung membunuh Master. Mereka hanya mendengar metode ini. Bagi mereka, itu adalah legenda yang menakutkan. Bagaimanapun, Yonobai dianggap sebagai tokoh besar di Kyushu dan Sekte Macan Tutul Putih miliknya juga merupakan sekte besar di Kyushu. Mengambil tindakan terhadap Yonobai adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah berani memikirkannya, apalagi membunuh Yonobai. Tapi, hal seperti ini benar-benar terjadi di depan mereka. Awalnya, menurut mereka, hanya Noah Huang yang memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Kimura Ito yang sombong juga tercengang. Metode Jerry yang membuatnya merasakan ketakutan yang kuat. Dia awalnya berpikir untuk membunuh Jerry yang sendiri setelah pertemuan itu. Yonobai mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa kematian muridnya ada hubungannya dengan Jerry Yang. Tapi, sebelum dia bisa membalaskan dendam muridnya, dia mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sementara Kimura Ito tidak bisa mengendalikan kepanikannya, perwakilan lain yang hadir juga merasakan ketakutan. Pada saat yang sama, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan keraguan di hati mereka. Kenapa orang-orang dari Kyushu berada dalam kekacauan internal? Ya Tuhan, orang ini benar-benar membunuh Tuan Bai dan dia langsung melakukannya. Yang paling penting adalah bahkan tidak meninggalkan satu tulang pun. Monster macam apa orang ini? Bagaimana dia bisa membunuh Master hanya dengan mengangkat tangannya? Orang yang terbunuh adalah Master Sekte dari Sekte Macan Tutul Putih. Aku belum pernah mendengar tentang pemuda menakutkan ini di Kyushu sebelumnya. Dia keturunan dari keluarga mana? Pemuda ini luar biasa. Dia memiliki metode seperti itu di usia muda. Tidak tahu siapa yang lebih menakutkan antara dia dan Tuan Huang. Tepat ketika seseorang bertanya siapa yang lebih kuat, Jerry Yang atau Noah Huang, terjadi adegan lain yang mengejutkan seluruh penonton. Noah Huang, yang disebut-sebut sama menakutkannya dengan dewa yang turun ke bumi, berbalik dan lari dari pintu ruang konferensi. Jerry yang mendengus dingin, cahaya terang melintas di matanya dan dengan lambaian tangannya, seberkas energi spiritual langsung menghantam pintu ruang konferensi. Bang, bang, bang. Begitu Noah Huang berlari dan tiba di pintu, dia dihadang oleh kekuatan tak terlihat. Hal ini membuat Noah Huang merasa putus asa. Dia secara alami tahu bahwa Jerry yang sudah memasang batas pemisah di pintu. Dia pandai meramu pil, tapi dia tidak pandai dalam mantra dan penggunaan batas pemisah. Di bawah ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya, dia hanya bisa berjuang mati-matian, menggunakan semua benda di tubuhnya untuk terus menyerang batas pemisah tak kasat mata. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa mengeluarkan suara teredam di batas pemisah tanpa menyebabkan kerusakan pada batas pemisah itu. Bersambung. Bab 2416, menekan segalanya. Setiap kali Jerry yang bergerak, dia menyegarkan pemahaman semua orang tentang Master. Melihat Noah Huang begitu ketakutan hingga kehilangan jiwanya, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Jerry yang akan menghadapi mereka setelah Noah Huang terbunuh. Ketika mereka memikirkan adegan di mana Yonobai terbunuh seketika dan tidak ada yang tersisa, mereka hampir ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Kimura Ito tiba-tiba berdiri dan bergegas ke sisi Noah Huang. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang batas pemisah yang dibuat oleh Jerry Yang. Bang! Tapi, serangan Kimura Ito, seperti serangan Noah Huang, tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada batas pemisah. Pada akhirnya, Kimura Ito menjadi tenang. Memikirkan identitasnya dan kekuatan seluruh pulau di belakangnya, rasa takut di hatinya perlahan mulai menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berpura-pura tenang dan mengancam Jerry Yang.
Hei, aku adalah ahli kendo nomor 1 di pulau itu. Atas nama pulau itu, aku memerintahkanmu untuk segera menyingkirkan tipuan kecilmu. Kalau tidak, pulau kami akan segera menyerang Kyushu. Kamu hanyalah seorang anak muda, kamu tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi perang antara pulau itu dan Kyushu. Terlebih lagi, pulau kami mendapat dukungan dari pasukan luar negeri lainnya. Bagaimanapun, kekuatan di balik setiap perwakilan yang hadir sama kuatnya dengan Kyushu. Kalau kami semua bergabung untuk menyerang Kyushu. Wajah Jerry yang tenang dan matanya yang dingin langsung menatap Kimura Ito. Seorang antek dari pulau kecil, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara di balai konferensi Kyushu ini? Mendengar perkataan Jerry yang, Kimura Ito berkedut sudut mulutnya dengan keras. Dia sudah dihina seperti ini oleh tetua ketiga sebelumnya, tapi dengan kedatangan Noah Huang, tetua ketiga tidak berani terus menghinanya. Tapi dia tidak menyangka Jerry yang masih begitu tangguh dan tidak mempertimbangkannya sama sekali, atau bahkan seluruh pulau. Hal ini membuat Kimura Ito sangat marah, tapi dia tidak berdaya terhadap Jerry Yang. Pada saat ini, Jerry Yang tiba-tiba menamparkan udara di depannya dengan keras. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak semua orang, apa yang dilakukan orang ini dengan menepuk udara. Apakah dia akan menguapkan Kimura Ito dari dunia lagi? Kelak. Tamparan keras bergema di seluruh ruang konferensi. Terlihat Kimura Ito itu, yang semula berdiri di samping Noah Huang, terbang mundur dalam sekejap, membentur dinding dengan keras dan terlempar ke meja konferensi, menghancurkan meja konferensi menjadi beberapa bagian, kemudian jatuh ke lantai. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga beberapa orang tidak menyadari apa yang terjadi. Segera, sebuah gambaran muncul di benak mereka, yaitu tamparan yang ditampar Jerry yang ke udara tadi ditujukan pada Kimura Ito. Jelas sekali, alasan kenapa Kimura Ito tiba-tiba mengalami adegan yang memalukan adalah karena tamparan Jerry yang barusan. Kimura Ito, yang masih berteriak dengan percaya diri, jatuh ke lantai saat ini, tubuhnya membuat lubang di lantai dan tubuhnya berkedut-kedut. Kalau dia tidak memiliki kekuatan fisik, dia sudah pergi ke surga sekarang. Untuk sesaat, ada keheningan di aula konferensi besar dan tidak ada yang berani berbicara. Para perwakilan juga menundukkan kepala, bahkan tidak berani menatap Jerry Yang. Awalnya, ketika Kimura Ito Yidao berteriak, mereka masih berpikir untuk mengikuti, mencoba menakut-nakuti Jerry Yang dengan identitas di belakang mereka, tapi sekarang melihat adegan yang terjadi satu demi satu, mulut mereka terbuka tak terkendali, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bersambung.